Halo Sobat Famos, apa kabar? Oke. Di video sebelumnya, apa itu cedera ACL part 1, tim Famos udah jelasin ya apa itu cedera ACL, apa penyebab terjadinya cedera ACL, tanda dan gejalanya gimana, kemudian tingkat keparahannya itu terbagi jadi berapa, dan opsi manajemen cedera yang non bedah atau konservatif udah dijelasin ya. Nah, di video ini kita akan jelasin apa itu cedera ACL part 2 yang isinya tentang ACL bedah. Di sini kita jelasin tentang artroskopi ACL. Rekonstruksi ACL. Sebelum tim Famos jelasin tentang rekonstruksi ACL, tim Famos ada info nih. Bagi sobat Famos yang memiliki cedera ACL, kemudian kembali ke aktivitas yang tidak terbatas seperti olahraga, tanpa ACL yang utuh, kemungkinan akan mengalami ketidakstabilan lutut. Ketidakstabilan lutut ini ketika kalian gunakan kembali untuk olahraga akan menjadi peluang besar terjadinya cedera. Kebanyakan orang dengan gaya hidup aktif, terutama mereka yang berpartisipasi dalam olahraga kompetitif atau aktivitas atletik ketat lainnya akan membutuhkan operasi. Untuk apa sih? Nah, untuk kembali ke tingkat aktivitas sebelumnya dan menghindari cedera di masa mendatang. Semoga info itu bermanfaat dan bisa menjadi pertimbangan kalian. Oke, balik ke rekonstruksi ACL. Rekonstruksi ACL adalah operasi untuk mengganti ligamen anterior cruciatum yang robek. Dalam rekonstruksi ACL, ligamen yang robek diangkat dan diganti dengan tendon dari otot pasien itu sendiri atau dari donor lainnya. Operasi rekonstruksi ACL dilakukan dengan menggunakan teknik artroskopik invasif minimal, di mana kombinasi serat optik, sayatan kecil, dan instrumen kecil digunakan. Akan tetapi, sayatan yang lebih besar diperlukan untuk mendapat cangkok atau grafting jaringan tendon yang akan menjadi pengganti ACL yang sobek. Sebagian besar pasien yang menjalani rekonstruksi ACL diberikan anestesi umum atau blok saraf epidural selama pembedahan dengan suntikan di spinal, yaitu tidak sadar sepenuhnya, sehingga pasien akan lebih nyaman. Sumber grafting. Dalam operasi rekonstruksi ACL, biasanya ACL baru dibuat dari cangkok atau grafting jaringan pengganti, yaitu berupa tendon dari dua sumber berikut. Yang pertama ada autograft, tendon hamstring, tendon quadriceps, atau tendon patella pasien itu sendiri. Yang kedua ada allograft, jaringan tendon donor dari orang lain. Pre-operasi ACL, apa yang harus dipersiapkan? Nah, sebelum menjalani operasi, mungkin akan dirujuk ke fisioterapi untuk membantu mendapatkan kembali berbagai gerakan di lutut. Tujuan lain adalah untuk mengurangi nyeri, bengkak, mengembalikan jangkauan gerak lutut sepenuhnya, dan memperkuat otot paha depan dan belakang. Mengoptimalkan fungsi otot di lutut akan membantu memastikan hasil yang lebih sukses setelah operasi. Mungkin diperlukan waktu setidaknya 3 minggu setelah cedera terjadi agar berbagai gerakan kembali. Artroskopi ACL, prosedur operasi ACL. Yang pertama, selama rekonstruksi ACL atau artroskopi, ahli bedah membuat beberapa sayatan kecil, biasanya 2 atau 3 di sekitar lutut. Larutan salin atau garam steril dipompa ke lutut melalui satu sayatan untuk mengembangkannya dan untuk mencuci darah dari area tersebut. Ini memungkinkan dokter untuk melihat struktur lutut dengan lebih jelas. Prosedur yang kedua, dokter bedah memasukkan artroskop ke salah satu sayatan lainnya. Kamera di ujung artroskop mengirimkan gambar dari dalam lutut ke monitor TV di ruang operasi. Prosedur yang ketiga, bor bedah dimasukkan melalui sayatan kecil lainnya. Dokter bedah membuat lubang kecil di tulang kaki atas atau femur dan tulang kaki bawah atau tibia. Lubang-lubang tersebut membentuk terowongan untuk tempat di mana cangkok atau grafting diletakkan. Prosedur yang keempat, jika Anda menggunakan jaringan sendiri, dokter bedah akan membuat sayatan lain di lutut dan mengambil cangkok atau grafting jaringan pengganti.
Prosedur yang kelima atau yang terakhir, tendon grafting ditarik melalui terowongan yang dibor pada tulang kaki bagian atas, yaitu femur, dan bawah, yaitu tibia. Dokter bedah mengamankan kedua ujung grafting dengan sekrup dan akan menutup sayatan dengan jahitan. Lutut dibalut dan pasien dibawa ke ruang pemulihan selama 2 hingga 3 jam. Setelah pulih dari anestesi, pasien bisa langsung pulang di hari yang sama. Sebelum pulang, pasien akan dilatih berjalan dengan krek, dan pasien diminta memakai penyangga lutut atau brace untuk membantu melindungi lututnya. Pos operasi ACL. Berapa waktu untuk pemulihan operasi ACL? Biasanya dibutuhkan waktu 6 hingga 9 bulan bagi pasien untuk kembali berpartisipasi dalam olahraga setelah rekonstruksi ACL. Nah, tergantung lagi pada tingkat kompetisi dan jenis aktivitas. Setelah operasi, pasien menjalani program rehabilitasi dengan fisioterapi untuk memulihkan jangkauan gerak sendi lutut, kekuatan otot, stabilitas sendi, dan fleksibilitas. Proses rehabilitasi terdiri dari serangkaian latihan. Proses pemulihan ACL biasanya dipecah menjadi 4 fase rehabilitasi: fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Setiap fase memiliki tujuan yang berbeda-beda. Tim Famos akan jelasin semua fase rehabilitasi. Untuk fase 1, kita akan jelaskan di part 3 ya.